Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan bahas masalah air radiator teman-teman ya, yaitu di motor Vario Tekno yang idling stop ya. Vario Tekno yang idling stop yang udah injeksi juga teman-teman ya. Jadi di sini permasalahannya pertama ya, air radiatornya itu cepat habis teman-teman ya. Kedua itu motornya mati ya, mati mendadak begitu ya. Jadi kalau sudah ditunggu sebentar bisa hidup lagi teman-teman. Ternyata yang motor dia mati gitu ya, mati mendadak, tapi setelah di starter hidup lagi teman-teman. Itu adalah efek ya, efek dari air radiator yang habis ya teman-teman. Efek dari air radiator yang habis itu namanya overheat ya, atau kelebihan panas ya, atau panas yang berlebih teman-teman. Jadi di sini teman-teman, radiator ya untuk motor Vario atau coolant ya. Di sini untuk yang pakai radiator ya. Jadi di sini teman-teman, karena air radiatornya habis teman-teman ya. Yang jadi permasalahan kalau air radiator habis itu teman-teman bisa terjadi oleh beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor penyebab air radiator itu cepat habis ya. Nah, pertama itu bisa water pump ya teman-teman. Water pump yang rusak, itu yang pertama. Kedua, seal water pump yang rusak. Tiga, termostat yang bermasalah atau yang rusak ataupun macet ya. Intinya ya, saya ulangi lagi teman-teman. Pertama itu bisa water pump atau pompa air radiator. Kedua itu seal radiator atau seal pompa radiator ya. Dan yang ketiga itu adalah termostat ya teman-teman. Itu biasa penyebab ya, penyebab biasa. Atau ada juga yang satu kelihatan remeh ataupun kita enggak pernah memikir ke sana ya, yaitu selang yang ke tampungan air radiator teman-teman ya. Selang yang ke tampungan air radiator itu kalau sumbat juga bisa bikin motor panas ya, karena memang nggak ada sirkulasi air baru yang akan masuk ke mesinnya. Dan juga teman-teman, jelas kalau sudah panas itu maka akan keluar indikator air yang mendidih di indikator atau di speedometernya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita ulas satu persatu ya, yang untuk di seal pompanya. Jadi ciri-ciri kalau seal pompa radiator yang rusak ya, tadinya motor itu panas seperti yang saya bilang tadi, itu mati mendadak atau panas, dan air radiator juga cepat habis ya. Kalau seal pompa yang rusak teman-teman, otomatis akan ada air yang menetes ya, air yang menetes, dan itu lewat lubang yang di bawah ini teman-teman ya. Jadi Jang, coba dekatkan kameranya biar teman-teman lebih jelas ya. Nah, dekatkan kameranya. Ya. Jadi di sini teman-teman, untuk seandainya seal radiatornya atau seal pompanya yang rusak teman-teman, otomatis air itu akan keluar lewat lubang yang kecil ini. Jelas Jang? Nah. Jadi ini teman-teman ya, air yang kecil, lubang yang kecil ini akan mengeluarkan air. Itu kalau seal pompanya yang rusak teman-teman ya. Di sini itu yang pertama, itu penyebab pertama ya. Tapi ini karena memang nggak ada yang menetes, itu berarti nggak ada nggak rusak, berarti sealnya tidak rusak ya. Lalu teman-teman, ini kita positifkan bahwa pompanya tidak bermasalah. Lalu kita buka yang kedua ya, di sini. Nah, kita ini dah ya. Yang kedua itu adalah termostat ya. Jadi termostat ini teman-teman ya, fungsinya adalah sebagai katup otomatis ya. Katup otomatis untuk membuka tutup air ya. Itu maksudnya kalau airnya itu kelebihan panas ya, atau bukan kelebihan panas ya, di atas suhu standar, misalnya itu di atas 85 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius, maka katup yang di dalam sini ya, ini jelas Jang ya, jelas kelihatan ya, jelas kelihatan tuh enggak ini ya, gimana? Hah? Nah, ini intinya katup yang di dalam sini teman-teman ya, di dalam termostat ini akan terbuka kalau kondisi mesin atau kondisi air radiator itu 85 sampai 90 derajat ke atas ya. Jadi kalau semakin panas, otomatis katup ini akan terbuka ya. Nah, ini intinya sebagai penstabil saja sebenarnya. Jadi kalau sudah kondisi dingin, maka termostat ini akan menutup teman-teman. Jadi untuk menjaga kestabilan suhu mesin ya, untuk menjaga kestabilan suhu mesin. Jadi kalau seandainya
terus saja terbuka, berarti mesin itu akan agak dingin begitu ya, terlalu dingin nanti jadinya. Jadi otomatis performa juga kurang enak kalau mesin itu selalu dalam kondisi dingin teman-teman ya, begitu. Nah, jadi itu untuk fungsi dari termostat ya. Jadi di sini setelah kita periksa ya, karena memang ini teman-teman kemarin kita isikan air radiator ya. Kemarin sore kita isikan radiator, ternyata pagi ini ya sudah habis teman-teman, sudah tinggal sedikit sekali ya. Ini sudah sedikit sekali, tidak nyampe 1 gelas teman-teman ya di sini, dan tidak nyampe 1 gelas. Tapi kondisi olinya, nah, jadi teman-teman jangan langsung kita ponis juga ya kalau termostat rusak. Perlu juga kita periksa olinya ya, kondisi olinya, apakah olinya itu semakin banyak atau habis ya. Tapi ini karena memang kemarin juga sudah diganti oli, kita cek di sini teman-teman, kondisi olinya itu hampir kita bilang tetap ya. Hampir kita bilang tetap ya kondisi oli, walaupun berkurang sedikit karena memang itu pengaruh dari panas yang berlebih itu ya. Kalau memang oli ini ukuran 0,8 ya, MPX2 misalnya 0,8 terus standarnya ya, tapi setelah kita ganti oli atau kita buka baut tapnya, ternyata olinya itu lebih dari 1 liter misalnya, itu menandakan bahwa sil pompa ya, sil pompa di sini bocor ya teman-teman, bocor. Tapi itu masuk ke mesin ya, karena biasa kalau lubang kecil di sini ini ketutup, berarti oli itu akan masuk ke mesin ya. Jelas melalui sil oli yang di sini juga rusak ya teman-teman, baru dia masuk ke mesin. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini kita positifkan termostatnya yang rusak ya. Jadi di sini sebenarnya teman-teman solusinya itu harus kita ganti ya, karena kenapa, seperti yang saya bilang tadi, itu fungsi termostat itu adalah menstabilkan suhu mesin ya. Jadi di saat mesin itu panas, maka termostat ini akan terbuka, akan mentransferkan, maksudnya ibaratnya ya, membuka keran air baru ya, akan masuk ke mesin. Tapi kalau termostatnya kita akali misalnya teman-teman, maka akan selalu ada air baru ya, air baru yang masuk ke mesin. Itu sebenarnya kondisi mesin jadi kurang stabil ya, kurang stabil, jadi lebih dingin dia. Nah, tapi karena ini harganya cukup mahal ya, tapi itu bahasa yang ngetren sekarang itu kayak yang di Crazy Rich itu ya, katanya wah murah banget begitu katanya teman-temannya. Nah, ini bisa harganya sekitar 400 lebih ya. Pernah saya beli dulu sekitar 1 tahun yang lalu ya, saya belikan teman, ini harganya 420.000 ya yang original. Jadi wah murah banget teman-teman ya. Nah, jadi ini kita akali, ini untuk sementara saja ya. Jadi kalau ada budget nanti ya sebaiknya diganti ya, yang diganti yang baru, yang original begitu teman-teman ya. Jadi ini kita akali dengan cara kita buka katup ini ya. Kita buka artinya kita buat katup ini selalu dalam kondisi terbuka ya. Oke teman-teman, entah itu kita ganjal menggunakan baut ataupun kita bor ya teman-teman. Oke, itu untuk solusinya. Jadi ini kita untuk mempersingkat video aja ya teman-teman, kita congkel yang di dalam ini ya. Untuk ini kita congkel aja pakai obeng, ataupun kalau dia agak sulit kita bor baru kita congkel ya, biar bisa masuk pengganjal nanti ya. Oke teman-teman. Jadi tapi seperti yang bilang, ini saya tidak rekomendasikan ya, sebaiknya diganti baru saja ya teman-teman. Walaupun harganya wah murah banget ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke proses pengerjaan, tapi nanti kita skip ya teman-teman biar videonya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, ini yang sudah kita bor ya. Jadi di sini kita bor sedikit aja sebenarnya teman-teman, hanya untuk jalan lewat kita congkel ya. Misalnya ini tuh kelihatan sedikit ya, yang bawah ini. Nah, ini lalu kita bor, lalu kita congkel sedikit tuh. Jadi kalau sudah terbuka sedikit seperti itu sebenarnya teman-teman sudah cukup ya. Cuman ini harus kita ganjel lagi ya. Nah, jangan sampai nanti dia ketutup sendiri ya teman-teman. Jadi sekarang ini kita bikin plong lah begitu teman-teman ya. Kita bikin plong tanpa ada otomatis menutup dan membuka ya. Tapi kita posisikan dalam kondisi selalu terbuka ya teman-teman yang di sini. Oke, sekarang kalau kita tiup di sini jelas angin akan keluar lewat lubang ini ya. Semua lubang ini akan bisa keluar ya. Ini saya contohkan. Nah, itu sekarang sudah keluar. Akan keluar dia. Sekarang sudah plong ya. Tapi di sini tempat kita ganjel ya, menggunakan baut 10 misalnya teman-teman di sini, atau baut 12 ya di sini. Intinya dikondisikan saja ya teman-teman pengganjalnya di sini, agar katup ini selalu dalam kondisi terbuka.
Oke, begitu teman-teman. Dan ini cara ini pernah kita lakukan ya. Artinya saya tidak akan videokan untuk proses pemasangannya teman-teman dan proses pengetesannya. Tapi ini sudah pernah kita lakukan ya sebelum ini. Artinya pernah dulu juga kita lakukan seperti ini ya. Kita ganjal dan aman ya, aman sentosa sebenarnya sampai sekarang. Walaupun saya tidak rekomendasikan ya untuk pemakaian jangka panjang. Sebaiknya diganti baru aja ya, agar berfungsi seperti sedia kala saja begitu teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat. Seperti biasa teman-teman, silahkan like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.